warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Rahel untuk dipimpin teman-temannya berdoa ya Rahel. Attention please. Ready. Before we say that, let's pray together. Pray begin. Finish giving to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah berdoa, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Ada Hairani, Al-Nafaura Almer, Bintang Nabila, Hadir. Clarissa Putri, Hadir. Dava Zain, Davina Dita Chandra, Hadir. Davina Arieska, Dinda Salsabila, Hadir. Keisha Nindi, Kalisa Nindya, Hadir. Meifa Chandra Winata, Hadir. Melia Hastuti, Hadir. Nabila Aulia, Hadir. Nur Fitri Oktavia, Nurul Dewa, Eva Afita, Rizkia Hendar, Rizky Amelia, Hadir. Pasti Amalia Putri. Baik, ke-30-nya hadir semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita nyanyikan lagu Mars SMK, semuanya berdiri ya, biar semangat. ya, terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu Mars SMK Kesehatan Prima Indonesia. Mudah-mudahan kalian lebih semangat setelah menyanyikan lagu ini ya. Kita belajar apa sebelumnya kemarin? Sistem pernafasan. Ya, sistem pernafasan. Kalian sudah tahu kemarin bernafas itu untuk apa ya. Terus oksigennya sampai kemana? Sampai ke otak semuanya. Ya, semua seluruh tubuh dia alirkan oksigen kemarin? Oke, jadi kalian tahu bahwa tubuh ini semuanya terorganisasi dengan baik dari berbagai sistem organ, ya betul? Iya, jadi selain bernafas, oksigen, ya, lalu apa? Manusia juga perlu apa? Bereproduksi, ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari sistem reproduksi. Jadi dari berbagai sistem kemarin kalian sudah belajar sistem pencernaan ya, belajar sistem pernafasan dan hari ini kalian belajar sistem reproduksi. Ya. Apakah tujuan pembelajaran hari ini? Jadi melalui kegiatan pembelajaran hari ini menggunakan model pembelajaran namanya problem based learning atau belajar berbasis masalah
Ya, serta Ibu mengharapkan kalian mampu menganalisis struktur dan fungsi sistem reproduksi pada wanita dan pria, mengaitkan struktur dan fungsi organ sistem reproduksi tersebut dengan gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi pada wanita dan pria. Lalu memperinci upaya pencegahan dari gangguan kelainan pada sistem reproduksi serta kamu mampu mempresentasikan nanti hasil observasi dari beberapa permasalahan terkait gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi dengan benar. Kamu mampu bekerja sama dalam memecahkan masalah secara individu maupun kelompok ya dengan religius, jujur, disiplin, tanggung jawab dan dapat menyajikan hasil analisis nanti dengan baik. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, teknik penilaian seperti biasa Ibu akan melakukan 2 penilaian, satu penilaian individu atau masing-masing ya dan juga ada penilaian kelompok ya. Penilaian sikap kalian, bagaimana keterampilan kalian dalam menyajikan presentasi itu juga dinilai ya, seperti itu. Ya, sebelumnya kalian hari ini sudah siap belajar kan ya? Sudah bawa gawainya? Dibawa laptopnya? Ya, tadi sudah Ibu cek, kelas ini sudah terkoneksi oleh internet ya, berarti kita siap melakukan pembelajaran digital hari ini ya. Oke. Manfaat mempelajari sistem reproduksi. Kira-kira buat apa sih kita mempelajari sistem reproduksi itu? Ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa kita harus mempelajari sistem reproduksi? Coba raise hand please yang mau jawab. Raka. Kira-kira apa menurut Raka? Manfaat mempelajari sistem reproduksi itu untuk apa, Raka? Yang pertama mengetahui fungsi dari alat-alat reproduksi. Yang kedua mengenali permasalahan dan kelainan alat reproduksi. Yang ketiga agar terhindar dari seks bebas. Baik, terima kasih Raka. Raka bilang tadi apa? Yang pertama untuk mengenali sistem reproduksi ya pada wanita dan juga laki-laki. Ya, terus yang kedua apa tadi Raka? Mengetahui gangguan apa saja ya? Ya, penyakit pada sistem reproduksi. Yang ketiga nih bagus sekali. Raka bilang untuk menghindari para remaja untuk seks bebas ya. Ya, terima kasih Raka untuk jawabannya. Jadi itu manfaat mempelajari sistem reproduksi ya. Kalian pernah dengar istilah puber nggak? Pubertas ya, puber. Apa itu puber? Masa pendewasaan. Masa apa? Peralihan. Masa peralihan dari apa? Anak-anak menjadi remaja. Lalu ada perubahan fisik apa sih yang terjadi? Apakah antara laki-laki dan perempuan sama perubahan fisiknya setelah dia dewasa? Beda. Ya. Apa bedanya? Satu aja. Misalnya, coba pada perempuan apa contohnya lagi? Ale apa? Menstruasi. Kalau laki-laki apa, Mer? Ya, apa deh apa? Tumbuh jakun. Itu salah satu perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Lalu, mengapa sih laki-laki harus disunat? Lalu kenapa sih perempuan itu harus menstruasi? Oke, kita saksikan video berikut ya. Nah, diperhatikan ya. Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Jaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Pubertas. Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mengalami masa pubertas. Pubertas merupakan satu tahap dalam perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapatkan ciri-ciri fisik dan sifat yang memungkinkannya
Pada remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi basah merupakan peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksinya. Ini berarti remaja buta, berarti secara biologis organ reproduksinya telah matang. Ciri primer pubertas perempuan. Pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut mines. Haid atau menstruasi adalah turunnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah, sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Ciri sekunder pubertas laki-laki, tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jantung, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada tepian dada, tumbuhnya bulu halus pada alat kelamin yang sudah matang, tumbuh lebih bermassa atau berotot. Ciri sekunder pubertas perempuan, payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pintu membesar, tumbuh bulu halus sekitar pubis atau alat kelamin. Sudah melihat tadi videonya? Ya, itu tips and trik menjadi remaja. Kalian tahu huruf pubertas itu apa? Kenapa laki-laki harus disunat? Mengapa tadi perempuan harus menstruasi? Bagaimana menjaga kesehatan reproduksi yang baik? Sudah lebih tahu sekarang ya? Ya, oke. Terima kasih sudah melihat. Oke, sekarang kita melakukan pretest ya sebelum memulai pembelajaran. Silakan kalian keluarkan gawainya. Lalu Ibu sudah tautkan di Google Classroom ya. Kalian buka aplikasi WordWall namanya ya. Sudah bisa dibuka, dikerjakan hanya dalam waktu 2 menit cukup Ibu kira ya. Ya, seperti ini WordWall-nya. Ya, kira-kira jawabannya apa? Lanjutkan. Kalau sudah terjawab, dia akan berpindah seperti itu. Nah, mulai. Masih loading. Habis waktunya. Sudah, ice breaking-nya Ibu ingin mengajak kalian menonton suatu film, ya. Kira-kira film apa? Yuk, kita saksikan sama-sama ya. Ya, diperhatikan, diambil pelajaran ya. Sahabat, kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan terdekat kita. Dapat terjadi kapan saja, terhadap siapa saja, dan oleh siapa saja. Melalui film ini, kita akan mengenali apa itu kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya. Salah satunya, kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan pergaulan dengan pasangan dekat kita. Cerita dalam film ini dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua, khususnya perempuan, dalam menghadapi dan mencegah kekerasan seksual di sekitar kita. Mau kemana? Anak mama sibuk sepertinya. Sulit sekali memilih bajunya. Ih, mama, mau tahu aja deh. Ma, Pa, Mela pergi dulu dengan teman ya. Iya Mela, hati-hati di jalan. Iya Ma. Mari Bu, saya pergi dulu dengan Mela. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Mela, karena ia pergi dengan laki-laki yang belum dikenalnya dengan baik. Ayo Mela, turun. Kita sudah sampai di taman. Kita duduk-duduk sambil ngobrol. Mela, kamu ingat nggak di mana dan kapan pertama kali kita kenalan? Kita kenal di Facebook. Entah kenapa,
Begitu lihat fotomu di Facebook, hatiku langsung berdebar-debar. Sama dong. Aku juga langsung merasa kau terlahir untukku. Ayo Mela, kita pindah Mau kemana? ke tempat yang asik. Yuk. Masuk sayang. Kok sepi di rumahmu? Lagi pada kemana keluargamu? Kedua orang tua dan adikku sedang ke rumah saudara di luar kota. Silakan duduk di ruang TV saja biar santai. Sebentar ya, aku ambilkan minum untukmu. Terima kasih. Kalau kamu sayang sama aku, kan nggak apa-apa. Ini bukti cinta kita. Jangan, Biko. Jangan. Jangan. Sudah. Ini kan biasa terjadi kalau orang bertanya. Antarkan aku pulang. Antarkan aku pulang. Oke. Kenapa mengurung diri dan termenung? Gak ada apa-apa. Gak apa-apa, Ma. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Mungkin kita tidak menyadari. Dalam cerita yang baru saja kita lihat, telah terjadi kekerasan seksual dalam pacaran. Dan pelakunya adalah orang yang kita anggap sebagai pacar kita. Saya Kalyani, sampai jumpa. Oke, kalian sudah lihat modul digitalnya ya? Yang sudah Ibu tahukan di Google Classroom kalian ya. Sudah dibaca karena kan Ibu sudah bilang dari pertemuan yang lalu bahwa hari ini akan sistem reproduksi. Seperti itu ya? Dari gambar, kita dapat mengetahui bahwa organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari pertama, penis, kedua, skrotum, 3, testis, 4, epididymis, 5, vas deferens, 6, uretra, 7, vesicula seminalis, 8, kelenjar prostat, 9, kelenjar koperi, dan yang terakhir adalah kantung kemih. Jadi ada 9 bagian utama organ reproduksi pada laki-laki. Sedangkan kantung kemih adalah alat penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki. Berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran untuk mengeluarkan sperma. Skrotum adalah bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi atau pembentukan sperma. Selanjutnya, testis adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang menyebabkan anak laki-laki mempunyai ciri laki-laki seperti tumbuhnya janggut, kumis, zakun, suara membesar, dada bidang, dan mimpi basah. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran lebih kurang 4 cm. Fungsi epididymis sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsi vas deferens menghubungkan epididymis
sperma dan urin atau air tipis. Vesicula seminalis adalah bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran lebih kurang 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Fungsinya menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Selanjutnya menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa, gula monosakarida, hormon prostagian, dan protein pembekuan. Kelenjar prostat adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kelenjar Cowper adalah bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsi berikutnya adalah melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Ini juga adalah gambar bagian-bagian organ reproduksi pada laki-laki tampak dari depan. Sistem reproduksi laki-laki dikatakan telah matang jika 1. Ada keluarnya cairan mani dari penis. 2. Cairan mani keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. 3. Mimpi basah pada umumnya terjadi pada saat umur antara 10 sampai 14 tahun. Cairan mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah yang menjadi struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma dimulai dari sel endosperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2M mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Setelah pembelahan meiosis 1, spermatosit sekundernya menjadi 2. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N. Di sini jumlah spermatidnya menjadi 4. Akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Selanjutnya, organ reproduksi pada perempuan terdiri dari 1. Ovarium, 2. Saluran telur atau tuba fallopi atau ovidum, 3. Infundiculum, 4. Rahim atau uterus, 5. Endometrium, 6. Cervix, 7. Vagina. Selanjutnya, struktur dan fungsi organ pada sistem reproduksi perempuan. Pertama, ovarium. Strukturnya berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. 2. Saluran telur atau tuba fallopi atau ovidum, yaitu saluran dengan panjang lebih kurang 10 cm, fungsinya untuk menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. 3. Infundiculum, strukturnya berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. 4. Rahim atau uterus, strukturnya berbentuk seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Berikutnya adalah endometrium, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan dapat meluruh bersama sel telur yang tidak dibuahi menjadi darah kotor saat wanita mengalami menstruasi. Selanjutnya adalah cervix, yaitu struktur rahim bagian bawahnya yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Selanjutnya, vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim
sel telur. Dalam ovarium terdapat folikel berukuran kecil dengan calon bakal sel telur. Folikel dan bakal sel telur berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2M. Oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2M. Selanjutnya, oosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder N dan satu polosit N. Kemudian polosit N mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan dua polosit yang bersifat N juga. Sedangkan oosit sekunder selanjutnya mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk satu ootit bersifat N dan satu polosit bersifat N. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Akhir oogenesis dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid atau N dan tiga polosit atau badan polar yang bersifat haploid atau N. Namun yang dapat berfungsi hanya satu sel telur yaitu ovum. Demikianlah materi sistem reproduksi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tadi lihat ada yang perlu diperbaiki tadi ada proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Kalau pembentukan sel telur namanya oogenesis. Kita coba review tadi apa saja yang sudah ditonton ya. Tadi ada alat-alat organ penyusun sistem reproduksi ya pada perempuan atau wanita pada laki-laki. Siapa yang bisa menjelaskan di sini apa saja organ penyusun pada sistem reproduksi pada wanita? Tesen, siapa? Aziza ya? Aziza, silakan. Apa saja penyusun alat reproduksi pada wanita, Aziza? Silakan. Jadi di dalam sistem reproduksi wanita ada ovarium, serviks, terus vagina, habis itu ada tuba fallopi, terus ada rahim, dan yang terakhir ada endometrium. Ya. Ya. Oke, itu menurut Aziza betul teman-teman? Aziza. Ya, itu sudah disebutkan oleh Aziza tadi alat reproduksi pada perempuan ada uterus atau rahim, ada tuba fallopi atau apa tadi oviduk, lalu ada ovarium ya atau kandung telur ya, terus apa lagi? Vagina, terus ada apa? Cervix ya, ada fimbriae untuk menangkap sel telur ya. Itu saluran atau organ-organ penyusun pada sistem reproduksi pada wanita. Lalu apa saja organ-organ pada laki-laki atau pria? Sistem reproduksinya apa saja? Ada yang bisa lesen? Coba bintang ya. Ya, bintang. Apa saja organ penyusun pada pria? Sistem reproduksinya? Yang pertama ada penis, yang kedua ada skrotum, yang ketiga ada skrotum, yang ketiga ada epididymis, terus yang keempat ada testis, yang terakhir ada uretera. Sudah? Ada vas deferens, kandung kemih. Iya. Terus apa lagi? Udah itu. Kelenjar Kaveri, terus udah. Kelenjar prostat disebutkan? Udah. Ya, terima kasih Bintang. Ya. Jadi tadi disebutkan oleh Bintang alat reproduksi pada pria, ya. Ada penis, testis, terus skrotum, ya. Kelenjar Kaveri, terus apa lagi? Kelenjar prostat, terus vas deferens, epididymis, ya. Gitu ya. Jadi skrotum itu apa? Lindung apa?
Testis ya, untuk melindungi testis ya. Yang disebutkan di situ ada apa lagi tadi? Ada saluran penyusunnya itu ada organ dalam, ada organ luar ya. Nah, organ luar itu yang bisa terlihat oleh mata, bisa diamati langsung. Tapi kalau saluran atau organ dalam itu tidak bisa diamati secara langsung. Pada laki-laki, organ kelamin luar yang bisa dilihat yaitu penis ya. Pada perempuan tadi atau pada wanita itu ada vulva, terus ada labia ya, seperti itu. Ya, itu yang terlihat dari luar yang bisa diamati dari luar ya. Oke, selanjutnya. Ya, kita orientasi tadi pada masalah ya. Jadi ada 2 masalah nih yang Ibu angkat. Pertama tentang fakta data tentang AIDS ya, terus ada mitos dan fakta tentang AIDS yang berkembang di masyarakat. Apa saja kita perhatikan ya. HIV sudah menjadi ancaman serius di Indonesia sejak hampir 30 tahun silam. Jumlah penderita terus bertambah dari tahun ke tahun. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sementara AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh akibat infeksi HIV. Jumlah penderita HIV dari tahun ke tahun meningkat. Sejak tahun 1987 hingga September 2014, penderita HIV tercatat 150.296 orang. Pada periode yang sama, penderita AIDS meningkat meski melambat. Jumlahnya tercatat 55.799 orang. AIDS kini banyak menyerang usia muda dan produktif. Penderita terbanyak pada usia 20 sampai 29 tahun, yakni 32,9%. Diikuti usia 30 sampai 39 tahun sebanyak 28,5%. Usia 40 sampai 49 tahun sebanyak 10,7%. Sementara yang tidak melaporkan usia sebanyak 17,6%. 54% penderita AIDS adalah laki-laki dan perempuan 29%. Sedangkan 17% tidak diketahui atau tidak melaporkan jenis kelamin. Ibu rumah tangga merupakan penderita terbanyak yang menjadi korban AIDS, yakni sebesar 6.539 orang. Kebanyakan tertular virus HIV dari suaminya. Penderita lain AIDS adalah wira swasta atau pengusaha sebanyak 6.203 orang. Karyawan 5.638 orang. Sementara profesi yang paling berisiko yaitu pekerja seks kurang dari sepertiga ibu rumah tangga, yaitu 2.052 orang. Berikutnya sopir 1.132 orang dan pelaut 222 orang. Sementara pegawai negeri sipil 1.658 orang dan anggota TNI Polri 383 orang. Berdasarkan kelompok berisiko, kasus AIDS paling banyak terjadi pada kelompok heteroseksual atau berganti-ganti pasangan, baik dengan wanita maupun dengan laki-laki. Jumlahnya mencapai 61,5%. Pengguna narkoba suntik 15,2%, homoseksual 2,4%, sementara yang tidak diketahui penyebab AIDS 17,1%. Sejak tahun 87 hingga September 2014, penderita AIDS terbanyak berada di Papua, sebanyak 10.184 orang. Jawa Timur 8.976 orang, DKI Jakarta 7.477 orang, Bali 4.261 orang, dan Jawa Barat 4.191 orang. Korbannya adalah siapa? Ibu rumah tangga ya. Tadi umur yang paling rentan umur berapa?
20 sampai 29 tahun. Dan kebanyakan penderita AIDS berjenis kelamin pria, betul ya. Makanya hati-hati ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat tentang AIDS ini. Ada virus HPV, human papilloma virus, yang ada tipenya lagi tuh. Tipe 16, 18 bisa mengakibatkan kanker cervix. Kalau tipe 19 terkutik kelamin. Nah, untuk yang HIV ini, human imunodefisiensi virus. Nah, ini mengakibatkan gangguan daripada sistem kekebalan tubuh manusia. Ya, ada virus fever yang bisa demam berdarah. Jadi banyak sekali virus. Jadi harus dibedakan antara virus HIV dengan penyakitnya. Kalau penyakitnya AIDS, kumpulan daripada gejala-gejala. Berbeda. Iya, tapi orang selalu penyakit HIV/AIDS. Jadi sekaligus ingin menjelaskan ya sebenarnya bahwa virusnya adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus. AIDS-nya itu Acquired Immunodeficiency Syndrome yang mengakibatkan gangguan sindroma kekebalan tubuh. Tapi apakah orang dengan HIV sudah akan pasti menjadi AIDS? Iya. Tergantung tadi deteksi dininya ya, tapi kebanyakan tuh akan pasti menjadi AIDS ya, hanya daya tahan tubuhnya kan kita lihat tuh Freddie Mercury misalnya. Dia kan dia tidak tahu terkena, kemudian dia ada meninggal, ya. Tetapi pemain basket, ya, Magic Johnson dia ketahuan di awal, tapi dia diobati kemudian gizinya diperbaiki dia bisa bertahan sampai sekarang. Ya, seperti itu. Kualitas hidup lebih meningkat. Iya. Oke, ini pemahaman yang kemudian sering salah di masyarakat terkait dengan penyebaran dari virus ini sendiri, dokter. Ada yang bilang bersalaman, itu bisa menularkan, bersosialisasi, bisa menularkan. Ini yang kemudian membuat orang takut. Sebenarnya diluruskan, dokter. Penularannya lewat apa saja? Jadi jangan salah, ya. Penularan yang paling utama itu melalui hubungan seks, sekitar 75-75%. Paling besar datanya? Iya, hubungan seks. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari jarum suntik, termasuk pengguna narkoba, ya, apalagi kalau dia jarumnya tuh digunakan secara bersama-sama, ya. Ketiga baru dari ibu dan anak, ibu kepada bayinya menyusui misalnya, ya, atau dia hamil dengan mengandung virus HIV, nah itu baru, itu sekitar 5-10%. Oke. Ya. Tapi bangsa bersin di dekat orang HIV, nyamuknya ngegigit orang AIDS, kemudian nyambut kita, bersalaman, berpelukan, makan satu piring menggunakan toilet, itu bersama-sama, itu semua tidak akan menyebabkan penularan virus HIV/AIDS, karena virus HIV/AIDS itu hidupnya di dalam darah dan cairan tubuh. Cairan tubuh, kalau misalnya air liur sendiri, ini kemudian banyak juga jadi pertanyaan. Karena kalau darah dan kemudian cairan kelamin, ASI, itu kan sudah punya potensi besar untuk menularkan. Kalau air liur, dok? Nah, keganasan dari HIV-nya di air liur itu rendah. Ya, jadi katanya orang kalau misalnya melakukan kissing ya, itu juga penularannya hanya 0,05%, rendah sekali. Jadi nggak usah takut. Jadi yang paling kita takutkan itu memang adalah hubungan seks dan jarum suntik, itu yang paling besar. Oke, seks yang berisiko. Iya, seks yang berisiko. Tanpa pengaman, kemudian juga ya dengan orang, bukan dengan istri sendiri, ya itu tentu pasti akan menimbulkan risiko terkena HIV/AIDS. Dan harus diingat bahwa HIV/AIDS itu meskipun ada obatnya, tapi tidak menyembuhkan. Oke, jadi bisa dibilang hanya memperlambat usia, memperpanjang, iya. Tapi bukan berarti tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Iya, bisa beraktivitas biasa. Apalagi kalau dia diketahuinya secara dini, sehingga masih kita sebutnya di dalam dunia kedokteran tuh CD4 makrofagnya masih banyak, ya, limfositenya masih banyak. Itu biasanya juga pengobatannya bisa lebih berhasil gitu loh, dibandingkan ketahuan dalam stadium yang lebih lanjut, stadium 3 misalnya. Nah, seperti itu. Dikatakan di masyarakat, ya. Tadi apa misalnya? AIDS itu sama dengan HIV katanya, padahal berbeda, ya. HIV itu kepanjangannya apa tadi? Human Immunodeficiency Virus, ya. Human Immunodeficiency Virus, ya. Itu adalah HIV kepanjangannya. Kalau AIDS
acquired immunodeficiency syndrome. Jadi HIV itu adalah virus penyebab dari AIDS. Ada dikategorikan HIV dulu. HIV itu pada pertama ya, sebelum nanti akan berkembang menjadi AIDS. Jadi pertama itu HIV dulu ya. Setelah beberapa tahun itu baru nanti dia bisa berkembang menjadi AIDS apabila dia tidak diobati. Itu tadi ya. Beda ya antara HIV dan AIDS itu beda. Jadi nggak bisa bilang itu orang HIV gitu ya. HIV itu penyebabnya, virusnya. Ya, AIDS itu penyakitnya. Seperti itu ya berbeda. Lalu yang kedua, mitos yang kedua adalah apa tadi? Gigitan nyamuk ya. Kalau nyamuk ngegigit orang kena AIDS, lalu gigit saya lagi, berarti saya kena AIDS juga dong, Bu. Oh, tentu tidak ya, tentu tidak. Itu tidak. Jadi AIDS itu menular dengan media apa saja tadi? Jarum suntik bersama-sama yang dipakai bersama-sama. Bekas orang AIDS, bekas suntikannya dipakai lagi sama orang sehat. Maka orang sehat itu tak akan terinfeksi, tertular. Lalu apalagi jarum suntik, lalu berhubungan badan, ya, berhubungan seksual, kontak langsung, ya, dengan penderita AIDS orang sehat nanti akan tertular. Lalu tadi apa lagi? Transfusi darah. Orang yang kena penyakit AIDS memberikan darahnya didonorkan kepada orang yang sehat, maka itu akan tertular. Lalu tadi apa lagi disebutkan? Ibu menyusui, ya, ibu menyusui itu lewat apa? ASI yang diberikan kepada anaknya tersebut. Lalu ada juga yang menyebutkan mitosnya, oh sekarang mah udah ada obatnya AIDS itu, ya, namanya ARV, ya. Ternyata ARV itu bukan menyembuhkan, tapi hanya menghambat perkembangan virus HIV. Jadi sampai sekarang tidak bisa dikatakan bahwa ada obat penyembuh dari AIDS. Hanya ada penghambat, yaitu ARV tadi. Dan itu harus terus dikonsumsi seumur hidupnya. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat Ibu ada data yang terbaru. Ya, ini tadi mitos seputar AIDS ya. Belum dibuka. Ya. Mitos yang pertama tadi melalui gigitan nyamuk, salah ya. Lalu HIV dapat menyebar melalui persentuhan secara biasa, itu enggak ya? Bersalaman, ya, jabat tangan, berpelukan, makan bersama, berdekatan ini gitu ya. Itu tidak akan tidak akan menular seperti itu ya. Lalu ada HIV hanya menjangkiti kaum homoseksual dengan penggunaan narkoba. Oh, tentu tidak ya. Tadi disebutkan juga ada beberapa kasus heteroseksual. Apa sih bedanya homoseksual dengan heteroseksual? Ya, kalau hetero itu lawan jenis, ya, maksudnya laki-laki dan perempuan. Tapi kalau homo sesama jenis, misalnya laki-laki dengan laki-laki, ya, perempuan dengan perempuan, ya. Lalu penggunaan narkoba sudah pasti jika dia memakaikan jalan umum, ya. Lalu seorang yang terkena HIV dapat dilihat dari penampilan, wah, ini orang kena HIV, nggak bisa ya. Jadi harus melalui serangkaian tes, ya. Selanjutnya di bawah ini ada data yang terbaru tentang data kumulatif kasus HIV selama sampai dengan Maret 2021 itu ada 427.201 orang di Indonesia, ya. Kalau penduduk Indonesia ada 200 juta, berarti hampir 500.000, berarti seperempatnya, betul nggak? Ya, seperempat penduduk Indonesia terkena AIDS. Ya, luar biasa, berarti AIDS ini sudah sangat banyak sekali penyebarannya, ya. Terus seperti itu, ya, mitos seputar HIV dan sudah kita ketahui bersama, ya, itu yang fakta yang sebenarnya. Ya, selanjutnya Ibu akan mengorganisasikan misalnya dalam untuk belajar, ya. Kalian bergabung pada kelompok kalian seperti biasa. Kelompok 1 Bintang, Aziza, Anggun, Ahda, Meifa, Dinda. Kelompok 2 Rahel, Davina, D, Alia, Nabila, Novi, Haura. Kelompok 3 Almer, Dava, Raka, Clarissa, Pasti, Kaila. Kelompok 4 Rizkia, Davina A, Keisha, Kalisa, Melia, dan Graciela. Dan kelompok terakhir kelompok 5 ada Okta, Naila, Raisya, Reva, Dewa, dan Kiki. Ya, silakan bergabung kepada kelompoknya. Sebentar, apa yang akan dilakukan nanti? Ya, nanti kalian seperti biasa sudah Ibu tautkan di Google Classroom, ya, LKPD-nya. Kalian buka link LKPD-nya, ya, lalu dikerjakan bersama kelompok kalian.
ya. Kalian isi nama kelompok, kelas seperti itu, ya. Lalu nanti ada beberapa fenomena atau permasalahan kalian jawab. Kalian juga harus mencari data X 10 tahun terakhir. Ingat pada saat pengisian LKPD, data itu harus berdasarkan jurnal atau data dari internet ya. Silakan kamu nanti browsing ya seperti itu. Silakan bergabung kepada kelompok kalian ya sesuai dengan kelompoknya. Ya, seperti ini bentuk LKPD ya. Tolong diperhatikan dulu ke depan ya. LKPD bentuknya seperti ini. Kalian isi nama kelompok kalian ya. Ini ya. Terus kelas berapa, kelompok berapa. Di sana ada beberapa fenomena, ada fenomena 1, 2, dan 3 ya. Lalu dari video tersebut analisis dari ketiga video tersebut ya, jelaskan apa yang kalian tonton, jelaskan penyebabnya dari masalah tersebut, lalu upaya yang dilakukan untuk mencegahnya apa saja ya. Lalu disajikan juga di sana ada video dan reproduksi ya. Coba kalian buka deh ini apa dia? Agak loading ini. Lalu ada yang harus diisi di situ ya, tentang organ reproduksi pada pria. Lalu ada video juga nanti tentang reproduksi wanita, lalu kerjakan ya. Dan ini ada data kasus AIDS Indonesia pada 10 tahun terakhir, dan kamu cari pada daerah mana. Misalnya pada tahun 2011 ya, jumlah kasus AIDS-nya ada berapa dan tertinggi di daerah mana ya. Seperti itu ya. Ya, silakan bisa dibuka. Coba. Bisa diklik? Enggak banget ya. Bisa dibuka? Ya, jadi memang tergantung jaringan ya. Kalau jaringannya agak lambat, nanti susah ngeklik itunya ya. Kelompok ini sudah bisa dibuka ya. Silakan diisi nama kelompoknya, nama kelasnya, terus kelompok berapa ya? Kelompok 1. Lalu perhatikan di situ ada 3 video ya, fenomena 1, 2, dan 3. Perhatikan dari video ke 1, lalu nanti dituliskan di bawah ada kolomnya ya. Suaranya bisa deh, itu bisa didengar kok suaranya. Oke. Oh, belum muncul. Jadi ini belum muncul. Ini udah kelompok ini. Ya. Akun tersebut mengunggah cuitan berupa percakapan sosok Binta yang menjelaskan mengenai LGBT. Terang saja cuitan itu menuai kritikan pedas warganet. Kami
fakta data yang ada dari sumber terpercaya ya. Nggak ada suaranya. Terang saja cuitannya itu menuai kritikan pedas warganet. Beberapa waktu lalu, Mendikbud pun ikutan memberikan komentar dengan membolehkan mengkaji terkait LGBT di kampus. Sebelumnya masih sekedar ingatan kita, Menag secara langsung memberikan dukungan kepada kaum LGBT dengan menghadiri langsung acara pemberian Tasik Award kepada salah satu aktivis LGBT. Sebagai informasi, Tasik Award diberikan kepada sosok yang dianggap memperjuangkan kebebasan berekspresi dan menegakkan keadilan. Bapak-bapak, ada apa ya ini? Apakah kalian bisa wakil besar dengan 1, 2, 3? Mau pemilu? Pasti jangan sampai dia karena dia bakal ada. Ya, perhatikan lagi. Halo. Ya, nanti setelah selesai mengisi sampai guys, berarti dipersiapkan juga apa? Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi kalian akan mempresentasikan ya hasil diskusi kelompok kalian, pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Sambil dibuat disiapkan PowerPoint-nya sudah Ibu bilang kemarin ya. Gitu ya. Baik, 5 menit lagi ya. Siapkan presentasinya, nanti tunggu kalian fokus ya. Boleh dipersiapkan dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, sudah disiapkan PowerPoint-nya? Sudah, ya. Ya, boleh Raka sama siapa Dapa persiapkan, minta tolong ininya mejanya untuk presentasi teman-temannya ya. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Nomor 1 bagaimana? Nomor 1 dipersiapkan untuk presentasinya. Sudah disiapkan? Dengan menggunakan apa? Tanpa, boleh, silakan. Dibawa laptopnya, disambungkan ke fokus ya. Siapa yang mau presentasi? Bertiga? Ya, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penyakit HIV dan AIDS. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi, HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Adapun AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang didapat. Nah,
Penyebab terjadinya HIV dan AIDS disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman. Yang kedua, bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Yang ketiga, sering berganti pasangan. Cara mencegah terjadinya HIV dan AIDS, yang pertama, gunakan kondom yang baru. Yang kedua, hindari berhubungan intim lebih dari satu orang. Yang ketiga, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maifa. Oke, di sini ada grafik kasus tentang HIV. HIV adalah penyakit yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh. Kita bisa lihat di sini ada kasus HIV di Indonesia naik dalam 10 tahun terakhir. Grafik jumlah kasus AIDS yang berwarna kuning. Grafik jumlah kasus HIV yang berwarna biru tua. Walau angkanya fluktuatif dalam 10 tahun terakhir, jumlah kasus HIV lebih cenderung menaik. Sedangkan jumlah kasus AIDS menurun sedikit. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus HIV pada tahun 2019 mencapai 50.000 kasus tertinggi. Sementara jumlah kasus AIDS pada tahun itu sekitar 70.000 orang. Otoritas kesehatan menyatakan jumlah kasus HIV ditemukan di Bali pada tahun 1987. Di sini ada tentang LGBT. LGBT singkatan dari L, lesbian, G, gay, B, biseksual, T, transgender atau transseksual. Penyebab dan cara menghindari LGBT. Penyebab faktor utama yang pertama yaitu biologis atau genetik. Yang kedua pengaruh lingkungan atau sosial. Cara menghindari LGBT adalah yang pertama, memberikan edukasi kepada anak terkait dengan bagaimana seorang ayah dan ibu merupakan peranan penting dalam menumbuhkan karakter seorang anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bintang Nabila. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi prostitusi online. Nah, prostitusi online ini apa sih? Prostitusi online itu adalah pelacuran yang dilakukan dalam jaringan daring atau online merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Jadi, prostitusi online ini adalah berhubungan seksual tapi menggunakan alat elektronik. Contohnya seperti handphone. Nah, selanjutnya nih, cara menghindari kegiatan prostitusi online ini gimana sih? Sebenarnya kegiatan prostitusi online ini nih banyak anak-anak remaja yang terjerumus pada kegiatan prostitusi online ini. Jadi, gimana sih cara kita menghindarinya? Sebenarnya caranya itu paling mudah atau paling penting adalah bimbingan orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, dengan cara memberi edukasi kepada anak bahwa hal yang di internet tidak semuanya baik. Yang kedua, selalu cek email, media sosial, dan juga kegiatan internet anak Anda. Terus yang ketiga yang paling penting adalah mengedukasi kepada anak apa sih kegiatan prostitusi online ini, bagaimana dampaknya ketika mereka akan melakukan kegiatan prostitusi online ini, terus dampak negatif dan lain-lainnya. Materi selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan reproduksi. Nah, cara menjaga kesehatan reproduksi ini sangat penting, yaitu selalu membersihkan alat reproduksi, mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, terus lakukan istirahat yang cukup, dan yang terakhir yang paling penting juga adalah pakaian dalam atau CD diganti minimal 2 kali sehari. Jadi pakaian dalam kalian harus diganti minimal 2 kali dalam sehari. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, saya belum terlalu paham tentang LGBT. Nah, saya mau nanya itu biseksual sama transgender itu bedanya apa ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijelaskan oleh Maifa. Jadi LGBT singkatan dari L, lesbian. Lesbian adalah hubungan perempuan dan perempuan. G itu gay, yaitu hubungan laki-laki dan laki-laki, dan biseksual yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan, dia bisa berhubungan dengan laki-laki juga.
Yang T itu transgender dan transseksual, yaitu jenis kelamin kayak perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki, seperti itu. Ya, pergantian kelamin. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami berdua mengatakan kelompok 2 untuk mempresentasikan materi tentang HIV dan AIDS. Pengertian HIV atau AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah sindrom akibat defisiensi imunitas seluler tanpa penyebab lain yang diketahui, ditandai dengan infeksi oportunistik keganasan penderita berakibat fatal. Yang pertama ada contoh gambar infeksi karena jamur, dan yang sebelahnya ada gambar virus HIV yang masuk ke dalam tubuh. Gejala dan komplikasi. Gejala-gejala utamanya, yang pertama ada penyakit paru-paru, penyakit saluran pencernaan, penyakit syaraf dan kejiwaan, kanker dan tumor ganas atau malignan, dan yang terakhirnya infeksi oportunistik lainnya. Upaya pencegahan AIDS. Tidak melakukan hubungan seksual. Melakukan hubungan seksual hanya dengan mitra seksual yang setia. Hindari hubungan seksual dengan kelompok resiko tinggi terkena HIV. Tidak melakukan hubungan anogenital. Gunakan kondom mulai dari awal sampai akhir. Setelah ada upaya dan pengertian dari AIDS dan HIV, ini ada grafik kasus HIV di Indonesia yang naik dalam 10 tahun terakhir. Yang garis biru itu jumlah kasus HIV, yang kanan yang warna kuning itu jumlah kasus AIDS. Secara akumulatif menurut data terbaru dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, jumlah orang dengan HIV yang dilaporkan sampai Maret 2021 mencapai 427.201 orang, sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS sampai Maret 2021 mencapai 131.417 kasus. Ini mengenal LGBT. LGBT atau GLBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan sejak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Di sini ada bahaya LGBT, faktor penyebab berdirinya LGBT, dan cara mengatasi LGBT. Selanjutnya ada prostitusi online. Kata prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu prostitution, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi prostitution, yang memiliki pelacuran, persundilan, ketunasilaan, dan kemudian menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia. Tentunya dalam prostitusi online ini ada penanggulangan serta pencegahan terjadinya prostitusi. Nah, setelah ada faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus HIV, ini adalah cara menjaga organ reproduksi. Di antaranya ialah pakai handuk yang lembut, kering bersih dan tidak berbau atau lembab, memakai celana dalam dengan bahan yang penuh menyerap keringat, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anak tidak masuk dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit hubungan seksual serta menurunkan risiko kanker kondisi. Ya. Dan sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Aku ada dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah hubungan genital itu? Oh, tadi disebutkan ya hubungan apa yang maksud dengan
hubungan anogenital ya. Jadi hubungan anogenital itu hubungan Yang lain perhatikan. yang melalui anus. Ya. Jadi hubungan ya. Baik, itu pertanyaannya udah puas? Gimana? Ya, sudah tutup silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan sistem reproduksi pada manusia. Nah, pertama saya akan menjelaskan penyakit pada sistem reproduksi manusia, yakni HIV dan AIDS. HIV adalah HIV panjangnya adalah Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang penyebab AIDS. Terdapat dalam cairan tubuh pengidapnya seperti dalam air mani, terus darah, dan cairan vagina. Terus AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan suatu sindrom yang menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh manusia sehingga tidak dapat memerangi suatu penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raka. Selanjutnya bagaimana gejala AIDS? Setelah terinfeksi HIV biasanya tidak ada gejala dalam waktu 5-10 tahun. Kemudian AIDS mulai berkembang dan menunjukkan gejala sebagai berikut. Yang pertama, kehilangan berat badan secara drastis. Yang kedua, gejala yang berkelanjutan. Yang ketiga, pembengkakan pada leher atau tiang. Yang terakhir, batuk terus menerus. Pengobatan dan pencegahan HIV/AIDS. Untuk pengobatan dan pencegahan HIV sebenarnya belum ada pengobatannya, tapi antiretroviral terapi bisa untuk memblok perkembangan virus. Ada juga pencegahan penyakit HIV/AIDS. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV. Yang kedua, penggunaan kondom menurunkan risiko penularan. Yang ketiga, pemeriksaan pada darah donor. Yang keempat, jika membutuhkan transfusi darah, mintalah kepastian bahwa darah yang akan diterima bebas HIV. Yang kelima, gunakan alat suntik sekali pakai. Yang terakhir, hindari mabuk-mabukan dan narkotika yang membuat Anda lupa diri. Selanjutnya, Nah, kasus HIV yang ada di Indonesia, menurut data yang dikutip dari CNN Indonesia, berikut ini merupakan 5 besar provinsi dengan kasus HIV tertinggi di Indonesia. Pertama ada DKI Jakarta. Total pengidap HIV di Jakarta sebanyak 90.956 kasus. Kedua ada dari Jawa Timur. Penderita HIV di Jawa Timur sebanyak 78.238 kasus. Lalu ada Jawa Barat sebanyak 57.246 orang mengidap HIV yang tersebar di sejumlah kabupaten atau kota. Keempat ada Jawa Tengah, pengidap HIV di Jawa Tengah sebanyak 47.417 kasus. Dan terakhir ada di Papua, kasus HIV yang terdata di Papua sebanyak 45.638 kasus. Nah di sini adalah grafik HIV yang terjadi 10 tahun ke belakang. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LGBT. LGBT atau lesbi, gay, biseksual, dan transgender. LGBT mencakup orientasi seksual seseorang yang bervariasi dalam di luar dari orientasi seks gender yang umum ditetapkan di masyarakat. LGBT dapat disebabkan dari faktor genetik dan sosial. Faktor genetik merupakan salah satu peran untuk membuat seseorang
dapat menjadi bagian dari LGBT. Kegiatan LGBT dapat menyebabkan penyakit yakni HIV, kanker anus, serta bencana HPV. Cara mencegah LGBT adalah menjaga pergaulan, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT, serta menghindari hal yang tidak pantas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prostitusi online. Prostitusi online dilakukan oleh puluhan remaja laki-laki dan perempuan. Penyebabnya karena kesulitan ekonomi atau kondisi kemiskinan, pendidikan yang rendah akan adanya faktor biologis atau kebutuhan. Cara mencegahnya ada pertama jauhi pornografi, kedua ada pendalaman ilmu agama, dan ketiga ada adanya kasih sayang orang tua. Selanjutnya ada cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Pertama ada menjaga kebersihan alat reproduksi, kedua menerapkan pola makan sehat, ketiga hindari perilaku seks beresiko, keempat memeriksa kesehatan reproduksi ke dokter secara rutin, dan kelima menjalankan pola hidup sehat. Terima kasih. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke, selama tidak ada yang bertanya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami sini akan mempresentasikan penyakit HIV dan penyakit AIDS. Ini tugas saya. Orang yang yang dapat melakukan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS adalah kondisi di mana HIV dan sudah pada tahap akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. HIV menyebabkan AIDS dan mengganggu kemampuan tubuh melawan infeksi. Virus ini dapat menular melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, air mani, ataupun cairan vagina. Cara penyebarannya, yang pertama melalui produk darah dengan jarum yang tidak steril ataupun darah yang tidak disaring. Yang kedua, melalui hubungan seks vaginal, anal, ataupun oral tanpa alat pengaman. Dan yang terakhir, dari ibu ke bayi dalam proses mengandung, persalinan, atau menyusui. LGBT dari sisi kesehatan. LGBT itu panjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang ini ada grafik penyakit HIV dan AIDS dari Rural Terakhir. Terus kemudian dari data Good Health ada 5 provinsi yang melaporkan jumlah akumulatif terbanyak di Indonesia. Itu yang pertama ada Jawa Tengah dengan 1.432 kasus, Jawa Barat dengan 1.224 kasus, Jawa Timur dengan 1.104 kasus, DKI Jakarta dengan 1.015 kasus, dan Sumatera Utara dengan 585 kasus. Di sini ada menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan reproduksi untuk pria. Yang pertama menjaga kebersihan daerah kelamin. Yang kedua hindari memakai celana yang ketat. Yang ketiga melakukan olahraga dengan teratur. Yang keempat hindari rokok. Yang kelima makan makanan yang bergizi. Selanjutnya cara menjaga kesehatan reproduksi untuk wanita. Selalu menjaga kebersihan di daerah kelamin. Keringkan daerah itu dengan benar. Selalu mengganti pakaian bergendala minimal 2 kali sehari. Jalankan pola makan dengan sehat. Pastikan organ tubuh selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
HIV? HIV adalah singkatan dari Human Emergency Virus. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan manusia dan kemudian menyebabkan penyakit AIDS. Biasanya virus HIV didapatkan di dalam darah, seperti cairan plasma air disebut. Apa sih AIDS? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh HIV yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh manusia. Ya, selanjutnya itu ada jumlah kasus HIV dan AIDS yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi di tengah ini ada gambar grafik data jumlah kasus HIV dan AIDS. Jadi saya akan memberitahu banyaknya jumlah kasus HIV dan AIDS dari terendah hingga tertinggi. Yang dari terendah itu ada pada tahun 2010 dengan jumlah kasus sebanyak 10.000 jumlah kasus, dan yang paling tinggi itu ada pada tahun 2019 banyaknya sekitar 50.000 jumlah kasus. Yang kedua ada LGBT. LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Nah, tidak semua kelompok yang disebutkan setuju dengan akronim ini. Beberapa orang dalam kelompok yang disebutkan merasa tidak berhubungan dengan kelompok. Yang ketiga ada prostitusi online. Prostitusi ialah pemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi. Nah, pengertian prostitusi online sendiri itu adalah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjadi menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencarian, dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang keempat, ada cara menjaga kebersihan reproduksi. Berikut tata caranya. Yang pertama, memakai pakaian dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang kedua, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Dan yang terakhir, pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tadi kalian sudah maju ya dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Semuanya sudah sangat bagus dalam memaparkan. Tadi dipaparkan apa aja. Pertama, apa itu HIV AIDS ya, lalu apa itu LGBT ya, dijelaskan oleh kalian. Apa kepanjangan LGBT tadi? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender ya. Sudah dijelaskan tadi LGBT itu apa, lalu kalian juga menjelaskan tentang prostitusi online ya, lalu juga bagaimana cara menjaga organ kesehatan ya, atau menjaga kesehatan reproduksi. Sudah bagus sekali tadi dari kelompok 1. Ada yang bertanya tadi, ada yang belum paham apa itu LGBT. Sudah dijelaskan dengan baik ya, bahwa L-nya lesbian. Lesbian itu hubungan antara perempuan dengan perempuan ya, lalu ada G-nya, G-nya gay. Gay itu adalah hubungan pria dengan pria. Lalu LGB-nya adalah biseksual, di mana satu orang ini bisa berhubungan dengan dua, ya, dengan pria juga dan wanita juga, itu biseksual ya. LGBT-nya transgender. Transgender adalah pergantian kelamin ya, pergantian jenis kelamin. Misalnya tadinya dia laki-laki, lalu dia mengubah kelaminnya menjadi perempuan. Bisa contohkan satu, Lucinta Luna. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang melakukan transgender atau pergantian kelamin. Dia tadinya laki-laki, sekarang jadi perempuan. Ya, kalian sudah membahas itu. Lalu membahas juga tentang prostitusi online ya. Tadi dikatakan oleh kelompok 1 ada transaksi online ya yang dilakukan melalui media elektronik ya. Jadi sebuah apa? Penjualan manusia ya. Itu apa? Ya. Jadi dia menjajakan dirinya, seorang perempuan menjajakan dirinya untuk
apa? Melakukan hubungan seksual ya, itu adalah prostitusi online ya. Dia menjajakan diri di situs online biasanya ya, lalu melakukan transaksi, ada pembayaran ya, seperti itu. Ya, lalu disebutkan juga tadi cara menjaga organ kesehatan, menjaga kesehatan reproduksi ya. Tadi ada dengan misalnya mengganti pakaian dalam minimal sehari 2 kali ya. Nih yang pria ya. Kalaupun pria nih, biasanya pria sih ya gitu ya. Mereka itu suka ganti CD-nya ya udah sehari sekali lah. Ya itu biasanya pria ya. Ibu harap kalau perempuan enggak ya gitu. Yang laki-laki juga tetap sama. Karena laki-laki juga bisa nanti ada tumbuh jamur di sekitar selangkah lipatan paha ya gitu. Nah, terus apalagi mengganti pembalut. Mengganti pembalut itu minimal 4 jam sekali kalau lagi menstruasi ya. Jangan sekolah 8 jam nih. Dari pagi mandi setengah 6 sampai pulang setengah 4 nggak pernah ganti pembalut, bayangkan. Ya, jijik nggak? Nah, itu nanti akan tumbuh jamur sebagainya, gatal sebagainya, seperti itu. Ya, lalu apalagi tadi cara menjaga kesehatan reproduksi? Makan makanan yang bergizi, ya. Terus cara membersihkan atau cebok dengan benar dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Nanti itu dia menimbulkan ada jamur keputihan ya kalau pada perempuan tuh seperti itu ya. Itu tadi cara menjaga kesehatan reproduksi ya. Lalu kalian juga tadi sudah menjawab ya LKPD-nya sudah dijawab dengan baik? Sudah ya, sudah. Kalian tadi ada 3 fenomena ya, ada 3 kasus. Yang pertama kasus tentang apa? AIDS ya. Di situ ada gambaran AIDS itu seperti apa di rumah sakit. Kasihan nggak? Luar biasa ya penderitaan mereka. Lalu yang kedua tentang apa? LGBT. Yang ketiga tentang apa? Prostitusi online yang tertangkap ya. Ya, itu para remaja yang menjajakan diri dan ketahuan ya, akhirnya ditangkap oleh polisi. Karena itu juga sebenarnya remaja itu di bawah 17 tahun itu dilindungi ya, seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya kesimpulan pembelajaran hari ini. Kalian sudah belajar tadi tentang pertama apa saja organ-organ reproduksi pada pria dan wanita. Ya, pada wanita tadi ada apa aja? Dari luar ada vulva ya, lalu ada dari ke dalam ada vagina, ada leher rahim atau serviks, ada uterus, ada tuba fallopi ya. Ada apa lagi? Ada ovarium ya, ada fimbriae si penangkap telur seperti itu. Lalu pada pria nih, jangan lupa ya, kalian harus tahu alat reproduksi kalian sendiri. Dari luar nih, kalau pria ada penis ya. Lalu ada lagi pembungkus testis apa namanya? Skrotum. Itu dari luar, yang tampak dari luar. Di dalam ada testis, epididymis, vas deferens ya. Lalu ada lagi kelenjar Kauperi, kelenjar prostat ya. Ada apa lagi? Uretra ya, gitu ya. Itu pada organ pada laki-laki dan perempuan. Lalu juga kalian sudah belajar apa saja gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi. Ada apa tadi? HIV ya kan, HIV/AIDS tadi yang kita bahas ya. Lalu ada apa lagi? Iya, HIV sama AIDS beda ya tadi ya. Apa saja mitos-mitos pada AIDS itu? Apa saja mitosnya yang salah? Misalnya tadi gigitan nyamuk tidak benar ya. Lalu bersentuhan tangan tidak menular. Lalu berpelukan? Tidak. Berjabat tangan? Tidak ya. Jadi AIDS hanya menular melalui berapa media? 1. Air susu ibu, ASI ibu kepada anaknya. Lalu transfusi darah. Lalu berhubungan intim ya tanpa pengaman. Terus apa lagi? Jarum suntik yang dipakai bersama-sama ya, seperti itu. Itu mitos-mitos dan fakta tentang AIDS. Lalu diberikan juga tadi beberapa video ya kan? Video tentang apa tadi? Tentang bagaimana menjaga diri ya. Dari kalian itu apa? Tubuh kalian milik siapa?
Ya, tubuh kita milik kita, ya kita harus menjaga dari orang lain ya, tidak kita harus menjaga diri dari perilaku apa tuh? Oh, mesum. Perilaku buruk atau apa pelecehan seksual ya, itu tadi berani untuk melawan, berani untuk speak up ya, seperti itu ya. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, selanjutnya adalah kita melakukan post test ya. Ibu sudah tautkan di Google Classroom kalian. Silakan kalian buka sekarang. Ya. Oke. Ya, waktunya cukup hanya 2 menit saja ya. Silakan dibuka ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah refleksi pembelajaran seperti biasa ya. Ibu ingin tanya deh sama Rahel ya, coba Rahel deh. Rahel, coba berdiri Rahel. Ya, bagaimana menurut Rahel pembelajaran hari ini Rahel? Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya juga lebih mengetahui tentang alat reproduksi, cara penjagaannya dan penyakit yang ada di reproduksi. Terus saya juga tahu tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya HIV atau AIDS. Ya, terima kasih Rahel. Ya, tugasnya kerjakan soal-soal yang ada pada evaluasi, kan sudah Ibu kasih ya modul digitalnya ya. Ya, di sana ada evaluasi pada bab pada terakhirnya itu. Nah, kalian kerjakan evaluasi pada modul sistem reproduksi tersebut. Nah, kegiatan berikutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi ya, seperti biasa buat peta konsepnya ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu mengucapkan sangat terima kasih pada kalian sudah mau mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya, sudah presentasi dengan baik. Baik, Ibu minta tolong kepada Rahel untuk dipimpin teman-temannya berdoa ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Attention please. After we study, let's pray together. Pray begin. Finish green to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.